Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tahiyati ilaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Gaddafi. Irgi. Violeta. Theodor. Nadia. Retno Dewi. Danis. Francisca. Luki Azhari. Risa. Rosafira. Rafif. Rajaki. Haikal. Bunga. Luki. Mana Luki? Putih Hanum. Bunga mana bunga? Rajako. Risa mana? Luki mana Luki? Nadia. Gabriel. David. Hendy. Anissa Dewi. Retno. Cleora. Luki dipanggil-panggil dari tadi mana Luki? Bentar, Pak. Kamu tuh nggak siap. Udah mandi atau belum kamu tuh? Hendy. Hendy mana Hendy? Francelia. Desi. Kezia. David. Tadi David tuh. Gaddafi, dari tadi mana Gaddafi ini? Luki mah dari tadi nggak ada. Aulia. Kezia dari tadi juga. Mateo. Haikal. Dan Piro. Apip. Kezia dari tadi panggil-panggil. Mana Enpiro? Hendy. Cleora Francisca saya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Anda sekalian, ini adalah pembelajaran yang ke-9. Ya, kita akan masuk ke 2 bulan terakhir efektifnya. Yaitu hari ini adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Maret nih, udah masuk tanggal 1 bulan Maret 2021. Kelas IPA 7 dan 10 IPA 8. Anda sekalian, tujuan pembelajaran hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu 5W1H. Ya, 5W1H.
Pertanyaannya bagaimana Abati dengan materi-materi yang belum tuntas yang kemarin? Ya, antum tuntaskan karena minggu lalu kita sudah evaluasi. Tapi Abati mohon maaf sekali lagi ya, sudah di ini sebetulnya sudah diupload semua ke YouTube video-video antum. Tapi belum sempat pula oleh Abati dimasukkan ke GCR ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti karena ada ininya, ada halamannya masing-masing. Kapan yang ke-6, kapan yang ke-7, kapan yang ke-8, sekarang yang ke-9. Jadi ada masing-masing. Ya antum kerjakan. Cuma ya minta maaf mungkin resikonya agak numpuk dikit ya. Ya, tapi kan kalau antum sudah yang masuk terutama kemudian yang mengerjakan, mencatat pada saat Abati menjelaskan, no problem. Sudah nol masalahnya. Tapi yang problem itu bagi yang tidak masuk ya harus nonton dulu baru ya harus apa namanya belajar dulu ya baru bisa antum menulis ya, bisa mengerjakan tugas. Ya kasihan yang tidak masuk itu karena keberkahan antum jadi bingung kadang-kadang ya. Dan kebingungan itu kalau numpuk masuk saja tidak siap seperti tadi si Lucky dipanggil-panggil lebih daripada 3. Ada peribahasa mista majal. 1, 2, 3. Ya harus siap antum Lucky. Iya Pak. Antum udah dalam catatan Abati, catatan guru-guru itu. 7, ini 78 ya. Oh bukan, Lucky itu ada 2 nama antum. Oh enggak aja. Oke. Ya artinya harus inilah. Harus siap. Kalau antum mengerjakan sesuatu dengan serius Ananda, jangankan sebuah ilmu yang sudah antum ketahui Ananda, yang belum antum ketahui, jangankan yang belum antum ketahui, yang sudah antum ketahui, antum sudah bisa. Tapi antum dengan ikhlas, antum dengan sungguh-sungguh ya mempelajarinya, dengan ta'zim, rasa hormat kepada yang menyampaikannya. Oh, hikmahnya besar sekali Ananda. Camkan itu ya. Nah ini catatan hikmahnya dari Abati sekarang. Antum catat. Kita mulai sekarang belajar ya. Kita akan buka langsung. Nyantai aja Nanda, nyantai dalam artian materinya tidak terlalu ya satu materi ini barangkali ya relatif lah. Kalau berat itu ada sebuah ujian buat antum untuk meningkatkan derajat pengetahuan dan keterampilan antum. Kalau ringan juga ya bukan dalam artian semuanya harus disyukuri, itu intinya ya. Berat ringan harus disyukuri. Ya. Karena hikmahnya yang harus antum ambil karena antum sedang belajar. Coba kalau diikhlaskan, waduh, manfaatnya itu sangat besar. Apapun Anda ya. Jadi Abati ini ya sudah ke tahap memakrifati, artinya apa ya? Betul-betul memahami yang namanya pembelajaran itu, ilmu itu dahsyat Anda ya. Ilmu apapun yang penting bisa mendekatkan diri kita kepada Rob ya, kepada keyakinan. Dan yang bermanfaat untuk sesama kita. Bentar. Berarti sampaikan dulu. Buat dulu kesimpulan ya. Ya. Hikmah ya, buat dulu hikmah. Dari apa yang Abati sampaikan barusan. 1. Jangankan yang belum antum ketahui atau boleh saya ketahui gitu misalnya ya. Antum ketahui
ilmu ini ya. Jangankan yang belum antum ketahui. Mananya berarti. Oke. Jangankan yang belum antum ketahui. Yang sudah diketahui pun antum sudah bisa, yang sudah diketahui pun akan tetap memberikan hikmah, memberikan manfaat. Hikmah itu ilmu yang paling dalam ya. Oke. Logikanya sekarang. Ya, pakai logikanya. Logikanya. Yang belum tahu jadi tahu. Alhamdulillah. Oke. Jadi paham. Hebat kan? Yang sudah tahu, nih lihat. Anda camkan nih kalimat Abati ya. Ini adab. Adab ya. Abati sampaikan betul ini. Adab belajar. Belajar itu harus ada adabnya. Kalau antum belajar, antum ikut pelatihan, antum ikut seminar misalnya ya. Kemudian antum sudah tahu itu. Jangan sekali-kali antum baik dalam hati apalagi terucapkan ya yang sifatnya ketakaburan, yang sifatnya kesombongan, yang sifatnya jumawa, terus antum mengatakan alah yang gituan mah sudah aku tahu lah. Kemarin saya udah, wah itu mah saya udah lebih bisa. Wah itu apa itu. Jangan Anda. Mengapa? Yang satu itu adalah sebuah kesombongan. Yang kedua tidak memberikan hikmah kepada diri antum. Jangankan nanti antum hikmah. Yang ketiga antum tidak akan ada keberkahan. Keberkahan itu adalah manfaat. Jadi percuma akhirnya antum duduk di majelis tersebut. Antum ngaji misalnya. Antum sholat Jumat misalnya. Khotib naik. Kemudian khotib mengatakan pada Jumat hari ini kita akan menjelaskan tentang surat Wal-Ars. Terus antum bilang dalam hati kah? Berulang-ulang itu. Ya memang berulang-ulang. Padahal Anda di setiap kali pertemuan itu akan ada hikmah, ada beda orang, beda pula penjelasannya, bahkan sama orang pun bisa berbeda penjelasannya. Artinya perluasan dan lain sebagainya tidak akan persis sama, walaupun mungkin dalam intinya ada yang sama. Gitulah Nanda ya. Baik, berarti lanjutkan lagi ke yang tadi. Jadi yang sudah tahu, lihat. Satu akan tambah. Pasti akan tambah. Yang kedua akan semakin mantap. Gitu. Yang ketiga, nah ini terasa sekali nih. Abati bisa merasakan satu tambah. Ini Abati menyampaikan ini adalah menyampaikan hikmah ini adalah sesuatu yang Abati rasakan. Kalau kita udah tahu, kita dengarkan dengan sungguh, dengan seksama, dengan serius, akan tambah. Yang kedua akan semakin mantap. Dan ini yang ketiga nih dahsyat nih. Yang ketiga ini adalah dia akan membuat sebuah rangsangan, ya, membuat rangsangan untuk mencari hal-hal baru
untuk memperluas gitu, merangsang, karena kita udah tahu tuh. Tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang terabaikan. Nah, begitu dengar lagi, terangsang. Jadi rangsangan untuk mengembangkan, ya, untuk bertumbuh, growth, ya, rangsangan untuk bertumbuh terus ilmu itu. Abati rasakan Ananda ini. Baru kemarin saja Abati rasakan. Nah, Abati kasih contoh lah ya. Abati kasih contoh udah. Oke, sekarang Abati kasih contoh. Nah, contoh sekarang Abati ini kan sekarang sedang mau menjelaskan tentang ini ya, tentang apa? 5W1H. Tiba-tiba ke sini, tidak terpikir ke sini. Kemudian nanti Abati akan jelaskan di kelas lain, belum tentu ini tersampaikan. Nah, inilah hikmah. Kalau antum nanti nonton video misalnya kelas IPA 1-2 nanti siang, nanti antum lihat sepintas, pasti ada hal yang berbeda Ananda. Gitu. Kalau ada kesempatan ya bagus. Anda sekalian, kemarin tanggal berapa? Tanggal 22 lah ya. Tanggal 22 sampai tanggal 25 loh, 4 hari. Ya. Ya, di gedung guru ya, di gedung guru. Berarti kalau nggak salah sampaikan juga kepada Anda. Di gedung guru. Ada pelatihan dari PGRI Provinsi. Pelatihannya itu adalah cara pembuatan blog, dan artikel ilmiah. Oke. Anda sekalian, ketika bicara pembuatan blog, ya, diikuti oleh 100 orang. Mungkin ini hampir 99% gitu. Ini memang masih banyak yang dari nol. Nol, tidak. Oke. Sementara 1% barangkali ya diantaranya adalah Abati. Entahlah yang lain apa ada apa enggak. Ya mohon maaf. Dengan instruktur sendiri, ya instrukturnya, barangkali ini blognya lebih banyak Abati gitu, karena Abati ada 12 blog gitu, ada 12. Nah lantas Abati ngacir, alah yang gini, apalah antas Abati pergi, antas Abati cemeeh, lantas Abati apa namanya tuh ya jumawa gitu. Tidak, Abati ikuti dengan seksama. Bahkan Abati bertanya lah yang sifatnya memang bukan bertanya untuk menjatuhkan instruktur, tidak, karena memang ada yang belum tahu atau lupa. Nah ini. Ya. Terus sekarang pertanyaannya hikmah apa Abati? Nah itu kan hikmah Abati. Apa yang Abati temukan? Bahkan Abati datang paling cepat, ya, sungguh-sungguh seksama segala macam, ikuti. Hikmahnya Ananda besar sekali. 1. Walaupun Abati ada 12 blog, tapi sudah tidak update. Jadi sekarang hikmahnya itu update kembali. Tuh, lihat ya. Mengupdate kembali dengan senang hati. Oke. 2, mengembangkan. Oke, lihat, mengembangkan lagi. Oke. 3, mereview lagi, karena untuk masuk juga kadang-kadang dan sebagainya itu ada hal. Jadi mencoba untuk mereview lagi, dan ternyata sudah sistemnya saja. Misalnya berarti di WordPress, ya, di Blogspot gitu. Itu sistemnya itu yang dulu Abati kerjakan dengan yang sekarang itu sudah berbeda. Ada yang klasik, ada yang modern sekarang. Dia mereview kembali. Dan ada Ananda hikmah yang paling besar. Waduh, ini hal yang paling besar ini yang Abati rasakan. Ya. Apa itu? Yang paling besar adalah menambah blog
Dan tambahan blog ini ada tambahan blog ya tentang personal nih ya. Jadi profil. Nah, Abati menambah blog tentang profil. Ada 3 bahkan ya. 1 profil, yang kedua blog MGMP Abati buat, yang ketiga blog komite. Lihat. Anda sekalian, wallah demi Allah. Jika seandainya kemarin Jumawa tidak ikut, yang gini udahlah, apain, males. Itu misalnya. Maka ini tidak akan muncul. Ini tidak akan muncul. Nah, ketiga blog ini yang Abati buat, ini profil. Ini adalah ini dahsyat Anda. Abati jadi bergairah kembali ini. Tujuannya adalah untuk personal branding, ya. Abati buat personal branding di sini. Nah, dalam minggu ini barangkali dan seterusnya nanti, ya, personal branding Abati ini akan Abati jual. Jadi bahasa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip Abati akan jual diri ini, ya, jual ini, jual diri. Berarti inilah kewirausahaan Anda, ya, personal branding. Hanya tinggal dilingkan kepada Abati cerita tentang misalnya di sini personal brandingnya apa? Abati adalah saya guru motivator, ya, guru motivator. Apalagi personal brandingnya trainer, ya, trainer. Apalagi personal brandingnya praktisi. Nah ini praktisi kesehatan, ya, praktisi kesehatan, trainer pendidikan dan trainer kesehatan. Dan termasuk ya guru motivator pendidikan, guru motivator kesehatan. Ini personal branding. Dan ini akan dijual oleh Abati. Dan insya Allah tidak akan lama Abati akan ada respon ini ya. Akan ada yang merespon. Insya Allah. Mungkin nanti Abati akan sampaikan sama Antum. Ya, mungkin dalam 1 bulan ini akan direspon. Karena Abati tidak susah membuatnya. Hanya tinggal karena sudah pernah tetapi terlupakan. Nah itulah ya, sudah dalam bahasa Arab itu ada tambihul ghafilin, tanbihul ghafilin. Jadi mengingatkan kalau lupa. Nah, karena manusia itu suka lupa. Jadi diingatkan kembali, terjadi sebuah rangsangan untuk growth, untuk bertumbuh, dan Abati terinspirasi. Nah ini satu kata lagi yang Abati ingin ini kan ya. Lihat, kalaupun Antum sudah tahu, kalaupun kita sudah tahu sesuatu, kita tidak boleh jumawa, takabus, karena kita akan mencari inspirasi. Kalau ada yang baru, bahkan kita katakan pasti ada hal baru ini. Inspirasi. Paling tidak, tadi yang Abati katakan, lebih memantapkan, mengingatkan kembali, tetapi yang paling inti adalah ini inspirator untuk bertumbuh, untuk growth, gitu kan. Gitu, anak-anak sekalian. Nah, yang Abati buat itu sedikit aja akhirnya. Karena di sini kan sudah banyak yang dibuat nih, lihat. Blog, ya, blog 1, blog 2, blog 3. Ketika Abati misalnya cerita tentang sebut saja pengobatan, misal pengobatan macam-macam, training apa macam-macam tuh. Ya. Berarti mungkin sekitar 20 training, 20 macam training. Tinggal di-link-kan aja, link ke sini, link ke sini, link ke sini. Di sini karena sudah ada ini. Gitu. Nah, tetapi kalau Abati kemarin tidak ikut, ya, tidak ikut itu, tidak terinspirasi gitu. Sampai sekarang ya mungkin tidak membuat personal branding. Nah, apalagi manfaat dari personal branding itu? Mengamankan dokumen, ya. Jadi mengamankan dokumen di blog, gitu kan? Ngerti maksudnya? Misalnya kita punya ijazah lah ya, punya ijazah. Naudzubillah, misalnya ijazah kita itu ya sebutlah hilang, terbakar, ya terbakar dan sebagainya, ya terbakar. Nah, ada di laptop juga hilang atau terbakar. Nah ada di blog, ya dokumen kita ada di blog karena oleh kita udah disimpan di blog.
Dahsyat kan Ananda? Dahsyat. Paling tidak sudah ada di blog ya. Baik Ananda, sebagai pengantar, dan pengantar itu sudah cukup panjang. Kita punya waktu 20 menit. Oke, cukup lah. Sekarang kita masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke materi, silahkan, siapa tahu ada yang terinspirasi dengan penyampaian Abati barusan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bebas, silakan Anda. Satu, dua, tiga, nggak ada yang bertanya? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang kita langsung ke materi. Sudah nampak ini? 5W 1H. Sudah nampak belum? Belum ya? Komen? Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, silahkan Abati. Ini siapa? Luki hilang lagi nih Luki. Luki, mana kamu Luki? Ini Abati. Baca oleh antum. Nampak nggak? Nampak Abati. Ya baca. 5W1H, manajemen usaha. Kategori proyek. Boleh personal, boleh kolaborasi 2-3 siswa. Menghasilkan contoh produk, jasa, barang, atau dokumen yang real, hasil karya sendiri atau kelompok, bukan karya orang lain. Contoh, jasa, barang, dokumen, foto, kirim ke GCR. Catatan, materi yang diambil dari bab-bab yang ada di buku. Bab 1, kerajinan budaya lokal. Bab 2, grafika. Bab 3, tanaman hias. Bab 4, makanan awetan hewani. 2, dibagi satu kelas 4 bab. Setiap bab 9 orang. Ketiga, buat sesuatu yang spesifik. Udah, Bati. Apa sih yang nempel di kamu? Apa yang bisa kamu pahami dari bacaan ini? Nah, ini namanya literasi. Kemampuan untuk memahami sebuah bacaan yang berupa informasi ini. Apa yang bisa kamu tangkap? Ayo, apa yang bisa kamu tangkap? Membuat proyek, apa berarti? Membuat proyek. Proyeknya proyek apa? Oke. Proyek apa ini? Proyek apa? Apa proyeknya? Proyek manajemen usaha berarti. Proyek manajemen usaha. Membuat proyek. Proyek manajemen usaha. Sini. Manajemen usaha. Apa itu manajemen sepengetahuan kamu? Itu manajemen. Kayak singkat aja secara bahasa lah antum. Satu kata boleh, satu kata aja supaya jangan terlalu capek-capek mikirnya. Manajemen satu kata apa? Padanannya apa? Menurut kamu, Luki? Kayak digabung gitu ya berarti. Hubungan usaha, nggak tahu. Manajemen gabungan usaha. Bergabung usaha juga sebuah manajemen, tapi contoh dari sebuah manajemen. Tapi manajemen itu sendiri apa? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Nah inilah Luki ya, tuh dia udah kurang tahu, jangan kabur tuh. Lihat. Inilah ilmu ya Luki ya. Jadi kalau Abadi sekarang menjelaskan juga terlalu jauh, terlalu ini mungkin ada yang tertinggal. Tapi ketika Abadi menjelaskan ini materi-materi yang sudah lalu itu banyak yang memahami, tetapi mungkin ya ada juga yang seperti antum agak sedikit harus pelan-pelan. Oke, baik. Sekarang Abadi tanya sama si Enviro lah. Enviro, apa yang atau dikejar dulu? Apa itu manajemen kamu Enviro?
pembagian Abati, pengaturan sehingga nanti tepat waktu selesainya atau mencapai target yang diinginkan. Oke, antum bilang tadi pengaturan ya, manajemen adalah pengaturan. Pengaturan. Oke. Untuk apa ada pengaturan supaya tadi misalnya tepat waktu? Lihat, tepat waktu. Aduh, ini sudah mulai kurang pas. Artinya, kalau tepat waktu, berarti ini namanya manajemen waktu. Pengaturan waktu. Manajemen waktu. Pengelolaan waktu. Kalau ada manajemen, kalau waktu bisa diatur, berarti orang bisa diatur. Bisa. Namanya manajemen personalia. Kalau begitu, produk juga harus diprogramkan, diatur. Namanya manajemen produksi. Kalau begitu keuangan harus diatur, iya, manajemen keuangan. Ya. Jadi manajemen itu mengatur, mengelola, memanage, mengelola, mengatur. Sederhananya seperti itu ya. Ini kembali lagi ke basic ya. Oke, nggak apa-apa. Coba Ananda ya, satu kata saja kadang-kadang kita belum begitu memahaminya. Makanya belajar itu wajib supaya kita memahami. Baik. Sekarang terlepas dari ini, Habati akan tanya-tanya lagi. Regina, mana Regina? Alah, ini pada tutup. Belajar pada malas. Mana Regina? Nggak ada. Ya, Bati. Lama kali kamu menyebut. Apa yang kamu pahami dari sini? Satu, boleh kamu menjawab apa yang kamu pahami dari ini? Apa yang nempel di kamu nih dari bacaan ini? Antum bisa jelaskan. Awas nih pertanyaan untuk semua ya. Sampai-sampai Abati akan pertanyaannya ini nih. Dengarkan ini. Nanti tunjuk tangan. Dalam artian nanti tunjuk diri untuk menjelaskan. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang kamu pahami tentang ini. Bahasa sendiri, mau terus sambil melihat ini, silakan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya itu juga, Regina. Atau juga, itu satu pertanyaannya ya, jelaskan apa yang antum pahami. Yang kedua, silahkan tanya apa yang kamu tidak paham. Ya, jadi silakan bertanya. Satu menjawab, satu bertanya. Boleh. Nah, kamu mau bertanya atau mau menjawab? Regina? Menjawab aja, Bati. Ya, apa yang kamu pahami? Silakan. Jadi pada tugas 5W plus 1 manajemen usaha ini, kita diminta untuk membuat suatu produk yang berhubungan dengan jasa, barang, atau dokumen. Jadi kita tidak boleh menirukan karya orang lain yang didasarkan pada materi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 itu dibagi berdasarkan nomor absen. Dan di sini ada kaitannya dengan manajemen, itu maksudnya adalah adanya suatu perencanaan dan pengaturan Abati agar nanti sesuai waktu, targetnya, dan yang dihasilkan pun maksimal. Gitu, Abati. Oke, tar. Regina, mana Regina? Mana? Ini Regina ya? Tadi yang disuruh Regina kan? Iya, Bati. Ulangi Regina. Regina, kok kamu itu gelap kali sih? Iya, Bati. Kenapa? Sengaja? Enggak, Bati, cahayanya kayaknya memang kurang apa, Bati. Oh. Coba ulangi Regina. Tadi kan ada bacaannya, sekarang nggak ada bacaannya tuh. Nggak nampak lagi ya? Coba. Jadi pada tugas 5W plus 1H manajemen usaha ini, kita diminta untuk membuat suatu produk yang berkaitan dengan jasa, barang, atau dokumen, di mana kita ini tidak boleh menirukan karya orang lain, atau dengan artian kita membuat karya kita sendiri. Di mana di sini dikaitkan dengan kata manajemen, yaitu suatu pengaturan atau perencanaan agar hasil yang kita hasilkan itu sesuai dengan tepat waktu dan maksimal Abati. 100 kamu ya. Penjelasan kamu itu 100 nilainya. Sempurna. Antum memahami. Nah, ini yang disebut literasi.
Jadi kalau istilahnya ujiannya hari ini satu soal itu antum udah dapat 100. Gitu. Itu ya, tanpa harus Abati jelaskan kan. Agak sedikit berbeda toh dengan yang misalnya ya seperti yang pendahuluan. Nah, sekarang coba lagi. Sekarang bebas ya, nggak usah Abati tunjuk. Siapa yang mau menjelaskan lagi? Silakan. Apa perlu masih ya Abati tayangkan lagi lah ya. Abati tayangkan lagi. Ayo. Nanti kalau nggak ada yang ini Abati tunjuk. Apa harus sama dengan Regina? Tidak, dengan bahasa kamu sendiri, tapi intinya adalah sasarannya kena atau tidak. Gitu. Literasi itu kan seperti itu, bukan berarti harus sama. Mana ada bisa sama. Tetapi isinya ya sama. Tapi nanti mungkin ada yang kurang misalnya. Ya, oke, silakan. Siapa lagi? Enggak ada. Abati, saya mau nanya, Abati. Bertanya. Siapa yang bertanya? Theodore dari IPA 8, 10 IPA 8. Theodor. Iya, Pak. Mana Theodornya ngenam? Oh ya. Ya, silakan Theodor. Kan itu kan Abati ada dibilang menghasilkan contoh produk, baik itu jasa, barang, atau dokumen. Nah, contoh produk dokumen ini bagaimana ya, Abati? Oke, baik Theodor. Terima kasih. Pertanyaan antum pun 100 itu. Nah, seperti yang Abati sampaikan tadi, kalau antum misalnya mengikuti pelatihan, seminar, ya toh, dan lain sebagainya, itu akan terinspirasi nanti. Wah, iya wah ini. Jadi jangankan yang belum tahu Ananda. Kemudian kalau yang belum tahu juga jangan antum punya sifat mental. Waduh, ini saya belum tahu. Wah, berat, malas. Itu bukan mental wira seperti itu. Pecundang. Harusnya alhamdulillah ini materi baru nih. Tidak tahu jadi tahu, tidak bisa jadi bisa gitu caranya. Wah. Jadi artinya mau yang antum sudah tahu, yang belum tahu, belajar itu amat sangat bermanfaat. Ya. Baik Theodor. Apa contoh dokumen? Ya. Nah. Ini betul nih. Jadi materi kita hari ini inilah yang tekanannya kepada nih. Ntar. Ya. Sayang ini waktu sudah saya nggak apa-apa ya antum. Ini aduh materi dahsyat nih. Abati pun membawakannya ya dengan sedikit sedang ini ya. Tenanglah. Lihat. Pelajaran kita, pelajaran apa namanya? PKWU apa teh? PKWU. Ada berapa konsep di sini PKWU itu? Artinya ada berapa materi atau berapa konsep nih? Hah? Ayo jawab. Bukan materi antum, ada kerajinan. Bukan itu maksudnya, ini dari singkatan dari dua, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Oke, prakarya dan kewirausahaan. Abati tanya sekarang, selama 2 semester karena pandemi ini, faktor pandemi ini, lebih banyak mana? Prakarya atau kewirausahaan yang Abati sampaikan, yang kita pelajari sekarang? Ayo. Kewirausahaan Abati. Kewirausahaannya dominan ini. Kewirausahaannya udah 90% ini Abati. Tapi ini kan sudah cukup dahsyat juga, antum akan menjadi seorang entrepreneur. Sementara prakaryanya. Jadi apa yang bisa ditangkap oleh antum pengertian di prakarya? Terserah antum lah, bebas saja. Apa kira-kira prakarya ini? Mau satu kata boleh, mau dijabarkan boleh. Ayo, coba. Kerajinan tangan mungkin Abati. Oke, boleh. Kerajinan tangan boleh. Ya. Jadi kasihan juga kaki ya. Tidak disebut
Padahal banyak juga jasanya kaki itu, nggak ada kerajinan kaki gitu. Ya. Atau minimal kolaborasi tangan dan kaki dia semua ya. Tapi ini istilah aja ya, kerajinan tangan. Kalau kerajinan tangan ada hasil nggak? Hah? Ada Bati. Ada hasilnya. Ya, hasilnya apa? Berupa apa? Karya. Iya, karya. Karya masih proses, berkarya. Hasilnya apa? Hasil karya itu apa? Kerajinan tangan ya. Biasanya disebut apa itu? Hah? Produk lah ya. Produknya itu ya karya. Produk juga apa? Belum konkret juga produknya itu. Apa produknya? 3 nih. 3 aja lah. Atau 2. Produk itu biasanya 2 bukan 3 ya. 2 ayo. Cepat. Produk. Apa produknya? Berupa apa produk? Ayo, udah sering berarti sampaikan tuh kan? Ada. Dan jasa. Ya, barang. Barang itu tangible atau intangible? Huh? Tangible atau intangible? Konkret atau tidak barang tuh? Huh? Tangible. Tangible, barang, produk. Jadi konkret ini, benda. Ini benda, berbenda. Nah itu, inilah prakaryanya itu ini. Kemudian yang satu lagi tadi jasa. Jasa tangible atau intangible? Huh? Intangible. Intangible lah. Yang nggak nampak tuh. Jasa. Ngajar, jasa. Oh nampak ya gerakannya. Ngajar. Mana bendanya ngajar nggak bisa ditangkap kan ngajar tuh. Nggak bisa dilihat ngajar tuh mana. Cuman oh ya itu ngajar. Itu misalnya. Jasa, dokter jasa. Gitu kan? Itu. Oke. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Theodor apa? Hah? Untuk Jasa atau barang? barang, Barang berupa apa barangnya? dokumen. Hah? Dokumen. Nah, dokumen. Nah, sekarang antum harus cari itu apa arti dokumen. Coba ada yang coba carilah dikit. Apa itu dokumen? Cari aja di Google. Apa itu dokumen? Coba. Kasih tahu Abati. Supaya ada referensinya dulu gitu loh. Ayo coba. Apa itu dokumen? Tulisan penting yang memuat informasi. Itu antum ada dari referensi atau pikiran sendiri? Dari Google. Ah, Google. Apa? Ulangi. Dokumen atau sahifah adalah sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Tulisan penting. Oke. Tulisan penting. Ini kertas nih, kertas HP mana ya? Contohnya mana? Ini kertas nih. Menarik ini sebetulnya, belajar sangat menarik. Ini kertas nih. Kertas apa ini? Kan? Kertas apa ini? HPS nih. Apa dijual sama antum? Atau ginilah. Berapa nih harga kertas HPS ini? Hah? 1 lembar, berapa? 1.000? Hah? Jawab, berapa ini? Siapa aja? 1.000? Sampai nggak 1.000? 200 mungkin apa? 200. Nggak sampai 200. Tapi kalau 1 lembar Bati. Iya 1 lembar aja. Berapa ini harganya? Nggak sampai 200 ini. Paling entah 20 rupiah. Atau ginilah. 100.000 di... Oke, ginilah ya. Sebentar. 1.000 ya. Kalau sekarang misalnya 50.000 dibagi 500 berapa? 50.000 dibagi 500 berapa? 50.000 rupiah dibagi 500 berapa? 100 apa teh? 500 itu. Oh iya 500. Hah? Berapa? 50.000. 100 rupiah ini kan 1.000.
Juga bukan 200, kurang lebih. Bisa nggak dijual 200? Laku nggak dijual 200? Kan? Laku tidak dijual 200 ini? Hah? Jawab. Kalau dijual per lembar, Iya, 1 lembar ini jual Rp200. Laku nggak? mungkin laku berarti. Hah? Apa? Kemungkinan besar laku abati. Oh iya. Ngapain mahal-mahal, di masa susah harus beli ini 200 sementara ada orang jual Rp100. Oke, kemungkinan besar laku, boleh. Dengan catatan apa? Oke lah ya, agak-agak nih. Ini waktu masalahnya. Sekarang gini, abati bisa jual ini Rp200. Bahkan abati bisa jual ini adalah berapa ya? Abati bisa jual ini langsung ya, bisa jual 100.000. Bahkan ini bisa dijual 1 juta. Gitu. Setelah ini diberikan prakarya atau kerajinan tangan tadi. Ini bisa dijual 200 kalau sudah antum memfotokopi 1 lembar 200 dijual. Tuh, laku kan? Sebutlah pokoknya kertas apa saja nanti. Ananda, dokumen. Antum misalnya membuat perusahaan, antum datang ke notaris. Oleh notaris dibuatkan akte notaris. Akte notaris itu berupa kertas-kertas gini. Berapa lembar? Paling juga 10 lembar. Ya. Antum harus bayar 1,5 juta. Berarti 10 lembar 1,5 juta. Karena itu dokumen. 3 tahun antum belajar di SMP. 6 tahun di SD. Begitu keluar antum apa? Dapat uang. Atau dapat kerajinan 1 kontainer. Hanya selembar kertas. Apa itu? Hah? Apa itu? Ijazah berarti. Ijazah. Antum mau kalau ijazah antum ada yang membeli 10 juta. Tapi antum resikonya tidak punya ijazah. Ijazah SMP antum kemarin antum jual aja 10 juta. Mau nggak Regina? Mau nggak? Antum jual 10 juta? Enggak, betul. Rosa Fira, antum jual 100 juta, mau nggak ijazah antum? 100 juta loh. Enggak, berarti. Nggak mau. Selembar kertas. Dan kertas antum itu yang selembar itu. Yang perguruan tinggi yang ada hologram tertentu yang dibuat yang tidak nampak gambarnya kecuali kalau pakai infrared nampak di dalam ada, itu harganya 1 lembar itu Rp60.000. Tapi antum tidak akan mau menjual 100 juta, mungkin 100 juta, 200 juta antum nggak akan mau menjualnya. Padahal harganya 60.000. Apalagi kertas ijazah antum. Paling harganya itu di bawah 5.000 perak itu. Apa yakin di bawah 5? Ya sebetulnya Rp5.000 kertasnya. Tapi karena sudah ada tulisan, nah tadi yang Theodor bilang ya, jadi tulisan yang berharga di sana, itulah dokumen. Dari sekarang antum harus memikirkan tentang manajemen dokumentasi antum mulai sekarang. Surat-surat berharga antum. Jangan disamakan dengan kertas-kertas lain, buku-buku lain, itu dokumen. Buku saja dokumen. Antum belajar. Makanya berarti agak sedih juga. Ya, ada yang
malah ya di media massa itu kasihan ya. Hanya gara-gara uang 10.000 untuk LKS sampai diperbincangkan, ini dokumen mahal ini. Memfoto ini halamannya berapa ya? 64. Abati juga jadi ragu ini. Tapi antum wajib punya. Dari mana aja belinya antum? Ya nanti kapan nih Abati di ini kan minggu depan Abati akan umumkan, antum harus punya. Karena soal-soal, karena apa? Selama ini Abati, nah ini balik lagi sini ya. Tadi antum sudah bilang nih, sudah jawab sendiri dan benar itu. Jadi 90% Abati ini tentang kewirausahaannya. Sementara prakaryanya ini banyak di teori-teorinya nih, di buku, di LKS, apalagi soal-soal harus dilatih knowledge-nya. Kalau Abati ini melatih kewirausahaannya. Ya. Ini harus pada referensi ini, ya harus ada buku. Antum wajib buka. Dari mana bukunya? Ya dari pustaka. LKS untuk nguji latihan-latihan soal-soal supaya antum ya bisa lah melek terhadap wawasan ya mungkin dari LKS 10.000. Tapi kemarin Abati lihat ada yang mempersoalkan dahsyat sekali. Jadi ragu Abati ini. Makanya Abati akan ambil kebijakan. Antum beli di mana saja, tetapi ada rencana ada di dekat SMA 8 mungkin ada fotokopi sana ya silahkan mau di sana juga silahkan ada. Kalaupun Ananda guru seperti Abati misalnya sekarang, gitu. Ada lah misalnya nanti dikasih ya sedikit paling dikembalikan untuk antum juga. Apa itu? Inilah macam ini. Berarti menggunakan misalnya Zoom Pro ya, profesional, Zoom Pro bayar. Paketnya bayar kan semua. Nggak ada dikasih oleh sekolah kan itu. Jadi dari apa yang ada. Gitulah. Tapi oke lah ya. Terlalu inilah itu. Oh antum nggak mau beli nggak apa-apa, yang penting ada. Caranya gimana Abati? Fotokopi. Lebih mahal mungkin fotokopi. Terus caranya bagaimana lagi? Tulis saja. Boleh. Ya. Silahkan pinjam ke kawan. Kapan Abati? Minggu depan lah Abati akan sampaikan. Untuk apa itu? Ini dia udah masuk ke 3 materi, ke 4 materi ini nih. Udah masuk masalahnya sekarang. Antum harus ngerjakan tugas ini. Mana Abati? Ini dia. Nih. Kerajinan budaya lokal, grafika, tanaman hias, makanan awetan hewani, ini dari buku atau dari LKS. LKS wajib karena untuk wawasan, kadang nggak sempat kalau diajarkan, disampaikan soal-soal, antum pelajari, antum latih sendiri. Ya, latihan sendiri gitu loh. Sehingga antum siap menghadapi ujian dimanapun dan kapanpun gitu. Karena ini terus-menerus sampai kelas 3 antum belajar ini. Paham ya sampai sini ya? Baik. Pertanyaan tadi dari ini, apa contoh dokumen? Ijazah. Iya, tapi Abati kan tidak buat ijazah kita. Iya, antum tidak buat ijazah. Tapi misalnya apa yang sederhana? Lihat. Antum nanti bisa buat ya contohnya. Ya, nih contohnya. Atau Abati ini kan ke sinilah. Tadi di sini kan dokumen tadi ya antum bilang ya, dokumen atau barang jasa. Oke, sekarang mungkin justru di sinilah di pertanyaan Theodor yang harus diperdalam. Ntar ini udah lewat 9, udah lewat 9 nih. Berarti mungkin 2-3 menit lagi. Oke, gini sekarang. Antum ini dulu ya. Dicatat dulu yang ini, di screenshot semua udah. Oke, sekarang Abati akan menjelaskan terakhir. Apa misalnya Abati contohnya untuk dokumen? Oke, ini dokumen. Tulisan penting. Antum bisa membuat, ya. Antum misalnya, contoh ya ini, contoh. Nota belanja. Ada kan nota? Nah, antum coba buat sendiri. Buat ya. Nih, nota belanja ya, misal ada di sini ada kepada yang terhormat atau kepada siapa, kemudian di sini nanti ada nomor,
kemudian ada X atau X ya, berapa jumlahnya, apa nama barangnya gitu kan, berapa harga satuannya dan berapa jumlahnya, dan di sini ada gitu loh. Atau juga oke, contohnya apa? Nota belanja yang satu. Yang kedua kwitansi. Kwitansi. Itu dokumen, nah, ya. Kwitansi. Nah, antum pelajari dulu kwitansi itu macam mana ya. Nanti telah terima dari siapa, sebesar berapa, kemudian ditulis sini. Kemudian untuk apa? Kemudian di sini ada tulisannya berupa angka ya. Kalau di sini tulisan. Nanti ditandatangani, kemudian ditandatangani siapa penerimanya, kemudian dicap, ditandatangani. Ini dokumen. Terus apa yang antum buat? Antum membuat sendiri. Ya. Misalnya nota itu, ini nota ya, nota belanja. Antum punya sebuah PT, antum punya usaha dagang. Tulis di sini misalnya apa namanya, PT Theodor. Theodor ya, PT Theodor bla 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 gitu loh. Wah, bikin. Nah, ini adalah dokumen. Kaitan juga dengan grafika. Nah, ya. Dasarkan ini. Gitu loh. Nah, terus nota ini. Begitu juga di ini, di apa namanya tadi, dibuat kwitansi. Apakah hanya nota dan kwitansi saja? Tidaklah. Apa saja silahkan. Ya, dokumen itu misalnya buku apa namanya itu sebut saja buku pembelanjaan, kan dokumen. Buku pembelanjaan. Walaupun sekarang sudah pakai apa namanya itu IT ya, komputer, tapi tetap catatan ini juga perlu. Ya, buku pembelanjaan itu dokumen. Hilang buku pembelanjaan antum. Bingung kan? Apalagi kalau belum nih. Ya. Buku barang misalnya, cash flow, buku keuangan, itu dokumen semuanya. Oh, antum tidak akan pakai buku, tapi antum dokumennya adalah menggunakan komputer, silahkan. Silahkan menggunakan komputer juga, itu dokumen juga. Kan tulisan. Bukan hanya di kertas saja dokumen itu, bukan. Ya. Dokumen ditulisan di software itu dokumen. Nah, paham ya? Menarik kan Anda? Mulai sekarang, mudah-mudahan terinspirasi antum. Wah ya, saya mau buat apa ya nanti produk. Gitu. Baik, sekarang balik ke sini, ke terakhirnya, penutup ini, penutup. Balik ke uraiannya. Jadi, ini sebuah proyek. Antum boleh bergabung 2-3 orang, tapi jangan bergabung karena malas. Nggak boleh. Apa yang boleh bergabung itu? Buat dokumen. Ngapain buat dokumen bergabung? Ini misalnya kerajinan. Ya, yang harus pergi ke Pangeran Hidayat lah, yang harus apa, perlu mungkin 2-3 orang. Sendiri silahkan personal. Menghasilkan contoh produk tadi dokumen. Barang, mau gantungan kunci kah, mau dompet kah, mau apa ya, atau dokumen. Jasa apa? Nah, ini produk jasa. Produk jasa. Aduh, ini apa ya produk jasa ya? Produk jasa itu misalnya antum membuat sebuah pelatihan. Boleh. Nah, terus apa? Ya, antum membuat ini, membuat apa namanya itu? Membuat promo tentang pelatihan. Tapi ingat, betul-betul antum punya kemampuan untuk melatih itu. Oh, enggak, saya nggak punya kemampuan. Oh, boleh. Antum bisa mendatangkan ini misalnya apa namanya itu pembicara, boleh. Tapi ini di mana ini? Ini misalnya itu di grafika. Ya. Kalau antum, bagian antum ini grafika. Kalau antum tanaman hias, jasanya jasa apa ya kalau jasa ya? Coba nanti dipikirkan ya antum ya. Makanya itu harus ada referensinya makanya ya. Nah, sesuai dengan oke baik. Kemudian contoh jasa barang oke, foto kirim ke GCR oke. Nah ini berapa lama ya? Mungkin 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ya nggak ada masalah terus ya sampai selesai. Pokoknya sampai di ujung-ujungnya semua tugas harus selesai. Belum lagi buku pantun akan kita coba lagi. Kemudian materinya ini. Ya absen 1 sampai 9 ini materinya. Cari lihat absen sendiri ya. Dibagi satu kelas 4 bab ya, setiap bab ya udah ini ya. Tapi bukan bergabung 9 orangnya bukan ya. Buat sesuatu yang spesifik. Pikirkan dari sekarang. Nggak bisa abadi jawab semua juga karena ya sama-sama belajar kita ya. Jadi belajar bersama, sama-sama belajar. Pikirkan oleh antum, nanti usulkan sama abadi. Kita diskusikan. Demikian Anda sekalian. Barangkali
kita padahi saja karena sudah lebih daripada 15 menit dari jam 11. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati. Sama-sama. Terima kasih Abati. Sama-sama.